Halo guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang kecurangan terparah yang terjadi pada dunia tinju. Siapa dia? Dia adalah William Collins Jr. atau yang dikenal dengan nama Billy Collins Jr. Dia tinggal di Amerika dan bagaimana kisahnya? Check this out. Billy Collins Jr. lahir di Amerika 21 September 1961. Nah, dia berakhir karir pada tanggal 6 Maret 1984. Jadi sekitaran 20 tahun. Collins Jr. ini merupakan petinju asal Amerika. Dia petinju profesional. Dia mempunyai ayah bernama William Ray Collins Senior atau yang dipanggil dengan Billy Collins Jr. Jadi namanya kembar. Biasa di Amerika itu biasanya ayahnya namanya Billy, anaknya juga namanya Billy. Oke. Di bawah asuhan dan didikan ayahnya, Billy Collins Jr. menjadi petinju profesional pada bulan Desember 1981. Nah, tak tanggung-tanggung guys, jadi 1 tahun setengah berlalu, Billy Collins Jr. ini mampu menunjukkan hasil kerja yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dalam 14 pertandingan, dia mampu memenangkan 14 pertandingan tersebut. 11 diantaranya KO. So bagi kalian yang belum tahu itu KO apa? KO adalah singkatan dari istilah knockout atau dalam bahasa Inggris. Jadi dia knockout ini artinya lawannya tidak bisa melawan ataupun udah menyerah. Oke, jadi pada tahun 1983 Billy Collins Jr. melakukan pertarungannya ke-15. Nggak disangka-sangka, setelah pertandingan ke-15 ini, Billy mengalami cedera yang parah. Lipisnya rusak dan matanya buram. Jadi kena hantaman tinju gitu. Jadi itulah yang mengakhiri karir dari Billy Collins Jr. ini. Padahal dia baru memulai karirnya sekitaran 1,5 tahun di dalam tinju profesional dan memenangkan 14 pertandingan. Ternyata cedera yang dialaminya ada pada pelipis yang parah lagi dengan pandangan mata menjadi buram. Jadi Billy Collins Jr. ini divonis tidak bisa lagi melakukan tinju profesionalnya. Nah, dan lawannya adalah saat itu lawannya itu bernama Luis Resto. Luis Resto ini mempunyai catatan tinju yang kurang baik dibandingkan dengan Billy Collins Jr. Nah, dia mempunyai catatan 8 kali kalah dari 18 pertandingan. Beda dengan Billy Collins Jr. yang tadi saya bilang, dia mempunyai 14 pertandingan, 14-nya dia sapu bersih semua, 11 dengan KO dan 3 mungkin dengan hitungan poin. Jadi sebelahnya disapu bersih. Masuki pertandingan, semua terlihat normal di awal ronde. Jadi kedua petinju itu saling baku hantam. Jadi saling, ya namanya tinju ya kan. Jadi di pertandingan itu Billy terlihat sangat mendominasi. Jadi pukulan-pukulannya lebih sering Billy yang mukul. Jadi akan tetapi Luis Resto kayaknya menyembunyikan sesuatu yang membuat pukulan sangat keras. Billy dia ketika bermain gitu, jadi Billy udah curiga ini kenapa pukulannya keras sekali kayak batu. Terus di pertandingan itu Billy tetap melanjutkan pertandingannya. Dan ya karena Luis Resto ini berbuat curang, ya muka Billy itu agak-agak lembam ketika sekitaran ronde 7, ronde 8 dan seterusnya. Setelah itu walaupun pandangan Billy sudah mulai buram, pelipisnya udah mulai robek-robek, dia tetap lanjutin pertandingan di sampai akhir ronde. Jadi akhir ronde sampai ronde ke-12, kalau tinju itu sampai 12 ronde. Dia lakukan pertandingan sampai akhir ronde. Jadi pertandingan itu bukan KO tapi dihitung poin. Dan wasit menentukan Luis Resto lah yang jadi juara. Nggak sampai situ, rekor Billy yang 14 pertandingan itu tak terkalahkan hancur dibuat oleh Luis Resto tadi. Jadi semua kecurigaan itu berlangsung ketika Luis Resto memenangkan pertandingan. Jadi Luis Resto berselebrasi atau merayakan kemenangan di ring. Lalu Luis Resto itu datang ke Billy Collins Jr. untuk menyapa dan menyalaminya. Dan langsung ayah Billy Collins Senior ini datang untuk menyalami
Luis Resto tersebut. Setelah itu, eh, ayah dari Billy tersebut merasa curiga karena sebelumnya Billy sudah mengatakan kepada ayahnya bahwasanya pukulannya sangat berbeda, seperti dia memukul saya dengan batu. Begitu ungkap Billy pas ketika sesi istirahat atau habis ronde. Jadi ayahnya curiga, dia bersalaman, lalu Luis Resto ini mau pergi gitu, mau pergi, tapi ayah Billy ini menahan dia. Jadi ayahnya Billy ini menahan dia supaya untuk dicekkan sarung tangan tinju tersebut. Jadi Luis Resto pun sebenarnya ingin pergi, tapi karena sudah ditahan ayahnya, dia tidak mungkin mengelak ya kan. Kalau dia mengelak atau menghindar, kecurangannya terlihat sekali. Setelah itu dia meminta wasit dan panitia tersebut untuk memeriksa apakah benar memang Luis Resto ini melakukan kecurangan. Lalu Dewan Komisioner memutuskan untuk membatalkan pertandingan tersebut. Dewan Komisioner tinju tersebut pun menyita sarung tangan dari Luis Resto setelah berbicara soal kecurigaan tentang adanya kecurangan pada pertandingan tersebut. Jadi pertandingan itu pun dibatalkan, jadi nggak sah gitu, jadi menangnya nggak sah. Ternyata pelatih Luis Resto itu yang bernama Panama Luis telah mengeluarkan isi sarung tinju tersebut, namanya once bleeding, dari setiap sarung tinju dari Luis Resto tersebut. Hal ini membuat pukulan Luis Resto itu menjadi keras, jadi makin keras gitu. Jadi kan kalau dipukul keras banget, bukan hanya dibuang, jadi isi sarung tangan tinju ini dikeluari, baru dimasuki kayak seperti sarung tangan gitu, kayak lap tangan gitu atau kayak kain. Jadi efek dari itu, Luis Resto walaupun dia memukul sekali, tapi lebih terasa daripada Billy yang memukul atau 2-3 kali. Dia mukulnya dia lebih terasa. Jadi Luis Resto ini memukul dengan sekali hook atau masukkan aja, sekali pukul saja, pukulan itu tersebut jadi lebih sakit gitu dibandingkan pukulan Billy. Nah, akibat dari perbuatan mereka, dari Luis Resto dan pelatihnya Panama Luis, mereka dilarang untuk mengikuti event atau apapun tentang tinju. Jadi mereka di blacklist, di ban. Setelah melakukan persidangan, Luis Resto dijatuhi hukuman tentang penganiayaan, konspirasi, dan kepemilikan senjata mematikan. Keduanya dijatuhi hukuman sekitar 2,5 tahun. Meskipun kedua pria ini dijatuhi hukuman, namun Billy Collins Jr. tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Karirnya hancur. Akibat kejadian ini, Billy Collins Jr. itu sering mabuk-mabukan guys. Jadi dia sering mabuk-mabukan, kayak depresi gitu. Setelah itu suatu malam dia pulang dari bar terus atau tempat minum. Jadi dia pulang dengan kondisi mabuk. Jadi dalam kondisi mabuk dia bawa mobil, mungkin kencang sekali dia bawa mobil. Lalu dia kecelakaan, masuk ke gorong-gorong gitu. Jadi nyawanya hilang. Dia meninggal. Itu kejadiannya setelah 1 tahun berlalu kejadian yang pertarungan terakhir tadi ya. Jadi setelah mereka bertanding, divonis Billy tidak bisa lagi ikut tinju profesional karena membahayakan dirinya. Setelah 1 tahun kemudian, Billy ini mabuk-mabukan, jadi pemabuk, depresi. Nah, dia bawa mobil gitu. Jadi dia masuk gorong-gorong, terakhir dia meninggal. Kejadiannya itu tidak jauh dari rumahnya, dari Billy Collins Jr. ini. Nah, pada tahun 2007, kisah ini difilmkan menjadi dokumenter film. Nah, di sini Luis Resto meminta maaf kepada keluarganya, terutama istri dari Billy Collins Jr. tersebut, karena perbuatannya. Dia sangat menyesali perbuatan ini. Cuman gimana ya, nasi udah menjadi bubur, jadi nggak ada lagi bisa disesali. Mereka menyambut hangat Luis Resto. Gitu aja kejadiannya. Kecurangan tinju terparah pada tahun 1980-an. So segitu aja cerita hari ini. Bye bye.